Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could put a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Pemirsa, kali ini saya berada di rumah tinggalnya Pak Giman yang beralamat di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, di mana pada akhir tahun yang lalu rumah Pak Giman ini sangat viral sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong ke sini, baik yang dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur, untuk melihat langsung kondisi rumah Pak Giman dan mendengar cerita langsung dari beliaunya Pak Giman. Karena dalam proses pembangunan rumahnya ini terdapat cerita mistis yang kalau dipikir atau kita renungkan secara logika kemungkinan tidak akan bisa terjadi ya. Akan tetapi dalam proses pembangunan ini nyatanya dari cerita Pak Giman sendiri seperti berikut, saya kasih cerita buat yang belum mendengarnya ya. Ini dahulu sebelum tiang ini diangkat ke atas, ini masih di dasar lantai, dan dalam pengangkatan ke atas setinggi 60 cm seperti itu dilakukan hanya dalam satu malam. Dan dalam satu malam itu Pak Giman tidak dibantu oleh satu orang pun manusia, akan tetapi dibantu oleh makhluk-makhluk gaib atau astral ya, yang tidak tahu dari mana datangnya. Karena dalam proses pengangkatan ini sebelumnya juga Pak Giman sudah membangun dulu dudukan atau letaknya di mana tiang-tiang nanti akan di atas. Setelah dudukan atau tempatnya itu dibangun atau dibuat oleh Pak Giman sudah selesai, kemudian Pak Giman meminta bantuan dari masyarakat setempat atau tukang-tukang setempat. Akan tetapi masyarakat dan tukang-tukang setempat tidak ada yang membantu Pak Giman. Dikarenakan apa? Kemungkinan mereka khawatir karena kondisi rumah Pak Giman seperti ini. Di bawahnya itu sudah dilubangi dulu oleh Pak Giman untuk dibuat ruangan. Jadi kemungkinan besar masyarakat di situ tidak mau membantu Pak Giman, bukannya karena finansial, akan tetapi kemungkinan besar karena keselamatan mereka ya. Karena dilihat dari kondisi rumah ini, kemungkinan besar untuk pengangkatan tiang ini akan terjadi seperti kecelakaan kerja ya. Dan ini masalahnya seperti itu, tiang-tiang itu berada di atas ruangan bawah tanah. Jadi sekali lagi kemungkinan tukang-tukang sekitar itu tidak mau bersedia membantu Pak Giman, bukannya karena finansial, kemungkinan besar karena demi keselamatan mereka, juga keselamatan keluarga Pak Giman sendiri. Dan baiklah, mari kita dengar cerita dari Pak Giman sendiri, bagaimana prosesnya dan bagaimana kejadian pada malam hari itu sehingga tiang-tiang itu bisa terangkat dalam beberapa jam dan dibantu oleh makhluk-makhluk astral yang Pak Giman sendiri tidak tahu
makhluk-makhluk itu berasal dari mana. Oke pemirsa, mari kita bincang-bincang dengan Pak Giman. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dalam waktu di alam niku, dalam ngangkat itu juga perlu waktu enggak? Yang lama itu koordinasi, Pak. Koordinasi. Kalau di sini musyawarah gimana ya rumahnya mau diangkat, kira-kira berapa orang perlunya gitu kan. Ya pertama itu pengangkatan itu nggak ngangkat, Pertama enggak akhirnya ngangkat. koordinasi lagi, keduanya baru ngangkat. Sebentar, ngangkatnya itu sebenarnya sebentar. Yang lama itu gimana ya koordinasinya, musyawarahnya dulu. Yang lama kira-kira ini diperlukan orang berapa, Alam dimensi lain niku jenengan niku kira-kira sing ngewangi ngangkat rumah ini berapa? Banyak. Ini rumah benar-benar banyak orang, jadi mungkin ya 1000 kurang ya sedikit, mau lebih ya sedikit gitu aja. Banyak. Ngangkat juga Karena banyak. posisinya ngangkat itu yang diangkat tiangnya, nggak pakai rangkang. Jadi ngangkat Tiap mana ya satu tiang berapa orang gitu ya? ratusan, Pak. Jadi nggak sedikit. Pokoknya tergantung yang bagian berat. Yang bagian berat mana? Yang bagian berat yang itu tuh. Satu itu paling banyak itu. Yang ini, yang tengah ini. Yang satu itu yang paling banyak. Kalau yang enteng yang ini. Yang lainnya yang standar. Tapi yang enteng ini, yang berat itu, yang lainnya standar. Makhluk di dimensi lain niku jenengan niku kados sik umure berapa mawon? Ada yang muda atau yang umurnya? Biasa, Pak, ya seperti ya kayak orang kita aja, kita mencari sambatan seperti itu. Berarti ada yang muda, ada pokoknya biasa, jadi nggak bisa dia. Untuk ininya, untuk pakaiannya Biasa, biasa seperti warga biasa ini. Warga biasa, nggak ada pakaian seperti sama enggak. Sama orangnya juga ramah biasa. Yang aku alami gitu loh. Kalau kan nggak ngerti, tapi yang aku alami seperti itu. Jadi ya biasa aja, misalnya komunikasi di saat itu, tapi komunikasinya beda aja, nggak komunikasinya seperti kita ngomong. Jadi ada bahasa lain di situ. Ada bahasa yang kemungkinan nggak kita ketahui ya. Nggak bisa tapi bahasanya beda. Tapi sama aja komunikasi. Enggak, sama. Pendengaran bahasanya itu enggak bahasa Jawa atau enggak? Bahasanya gimana ya, kalau diceritain nggak bisa itu. Kemungkinan seperti bahasa Sanskerta mungkin. Nggak bisa diceritain. Tapi suaranya juga terdengar. Seperti kita cerita, seperti kita misalnya kayak di rapat di mana ya. Rapat, oh ini loh, ini gimana, seperti itu aja. Jadi nggak ada gimana ya, kalau bahasanya gimana sih, kalau susah untuk diomong kalau bahasanya enggak. Tapi perkataannya sama, jurusnya sama. Ini ngangkatnya juga cuman pakai tangan, nggak pakai alat lainnya ya. Ada di sana itu nggak pakai peralatan kayu, nggak ada. Tetap diangkat biasa. Masih ada kejadian lain nggak? Misalkan Pak Giman ditemui seorang atau dalam mimpi? Kalau itu tergantung sayanya ya. Kalau gimana saya ngolah. Jadi tergantung sayanya mau ngapa bisa. Tergantung sayanya mau ngapa bisa. Tapi kan itu bukan gimana ya, bukan buat agul-agul kalau bahasa sini itu. Iya, bukan untuk kesombongan. Pamer, buat ria ya. Enggak bisa buat itu. Tapi kalau buat pamer, sayanya sendiri yang iya. Ini kan sebenarnya kan awalnya juga saya niatnya nggak ada cerita mau tak angkat sendiri, nggak ada. Diborongin, itu udah jarak berapa bulan nggak ada respon. Itu juga masih tak angkat pakai tenaga sendiri. Maksudnya diborongin gimana? Nggak ada yang mau, maksudnya borong, terserah mau dibongkar total, yang penting duduk di sini saat itu. Tapi nggak ada yang bantu gitu. Kemungkinan kalau di sini ini ya gimana ya, mau harga mahal nggak enak, harga murah lagi. Karena perkiraan saya kan umpama 20 orang itu 2 hari belum ditemukan. Karena otomatis bongkar semua kan, cagak tertutup, tertanam. Iya. Yang lain itu full tuh, yang berapa tuh, nanti yang tuh full 130 ketanam. Yang lainnya yang nggak sedalam yang sono.
Dulu sebelum diangkat kan sama aja lantai begini rata gitu loh. Jadi karena terus tak gali. Terus digali ini. Yang bukan ke tanah. Tak kasih dudukan di sini. Jadi jarak dudukan rumah awal itu 130 di sini. Jadi tinggi jauh. Demikian tadi bincang-bincang dengan Pak Giman, semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Tepuk Gedang. Semoga pada konten berikutnya kami bisa memberi informasi dan hiburan buat kalian semuanya, dan semoga saya selalu bersemangat untuk mencari konten-konten berikutnya. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you, I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss you.